Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air di berbagai bidang jabatan fungsional guru, kesehatan, teknis, dan Bapak Ibu honorer di bidang pelayanan publik lainnya. Pada kesempatan ini saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di tahun 2023 tahun ini, pemerintah akan resmi menyampaikan dua formasi atau mengumumkan ada dua formasi ini menjadi anak emas pada tahun 2023. Ini lewat rekrutmen CPNS 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu kita ingin mengetahui ya kira-kira apa saja dua formasi yang menjadi anak emas pada CPNS atau pada rekrutmen CPNS 2023 tahun ini. Dan ini juga adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menuntaskan persoalan atau permasalahan honorer di tahun 2023 tahun ini melalui metode ini. Nah, Bapak Ibu simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi yang dikemas oleh Klip Pendidikan dan saya teruskan kepada seluruh Bapak Ibu setanah air, ya Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan apa dan bagaimana program pemerintah untuk ya menampung aspirasi para honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu masyarakat yang ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah memutuskan bahwa terdapat dua formasi bakal menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS 2023. Selain itu, untuk pemenuhan formasi calon pegawai negeri sipil 2023, pemerintah juga memprediksi rasio kebutuhannya tak akan menyusut. Jadi, dari apa yang disampaikan ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini juga adalah salah satu bentuk upaya pemerintah yang dilakukan untuk ya mengantisipasi pengangguran di tanah air dan juga bisa menampungnya apa yang dikehendaki oleh para Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Bahkan dalam prediksi pemerintah kebutuhan akan ada dua formasi sektor itu akan selalu dibutuhkan, tidak hanya pada rekrutmen CPNS 2023, melainkan sebelum-sebelumnya juga dan bahkan setelah ini nanti, maksudnya setelah tahun 2023, dua formasi ini benar-benar dipertahankan untuk tetap dilakukan di Indonesia. Jadi melainkan ya juga untuk beberapa tahun ke depan. Ya bukan hanya sekarang di tahun 2023 tetapi ke depan juga. Formasi ini menjadi anak emas pemerintah ya. Lantas apa formasi itu seperti yang disampaikan pemerintah? Bapak Ibu silakan disimak apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB berikut ini. Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, memaparkan terkait skala prioritas pada formasi CPNS 2023. Alex Denny mengaku pemerintah sepakat akan menjadikan prioritas dua sektor formasi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan tadinya, ada dua formasi emas di tahun 2023 tahun ini, bahkan di tahun berikutnya, yaitu formasi untuk tenaga kependidikan dan juga tenaga kesehatan. Nah, tentunya di sini ya, bagi Bapak Ibu ya honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, ini terutama yang memenuhi syarat berarti ini adalah satu kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu. Di sini disampaikan katanya kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pemenuhan aparatur sipil negara dalam beberapa tahun ke depan dengan
2030. Jadi artinya ini adalah dirancang ya sampai dengan jangkauan panjang sampai dengan di tahun 2030 ke depan. Jadi pertama prioritas kami adalah sektor pendidikan dan kesehatan yang masih boleh positif growth-nya, ASN-nya. Jadi paparnya ini saat mewakili Menpan Abdullah Azwar Anas di Raker bersama Komisi 10 DPR RI dikutip di Pendidikan pada Senin 12 Juni 2023. Lebih lanjut, Alex Denny menambahkan bahwa pemerintah membuka peluang besar kepada peminat sektor tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan pada momentum pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau pada momentum pendaftaran CPNS di tahun 2023 tahun ini. Jadi yang masih boleh nambah adalah pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan sambungnya. Karena memang dua bidang ini ya secara fakta di lapangan bahwa sangat-sangat ya dibutuhkan ya tenaga ASN di bidang pendidikan dan kesehatan. Bukan itu saja atau tak itu saja, Alex Denny juga menyebutkan dijadikannya dua sektor ini sebagai prioritas juga senapas dengan arah kebijakan perekrutan ASN 2023 oleh Kementerian Pan-RB. Pasalnya, lanjut Alex Denny, dua sektor tersebut memang menjadi poin pertama dalam pedoman pemerintah dalam hal menentukan formasi pada rekrutmen atau pada perekrutan CPNS 2023. Jadi arah rekrutmen 2023 sampai 2024 tetap berfokus pada pelayanan dasar, yaitu pelayanan dasar di bidang pendidikan yaitu guru dan tenaga kesehatan katanya. Jadi untuk dua bidang ini adalah anak emas ya dalam hal seleksi CPNS karena memang dua formasi ini atau dua bidang ini jumlahnya juga sungguh luar biasa setiap tahun dalam hal perekrutan baik CPNS maupun P3K. Sebagai catatan, ingat Bapak Ibu, ada juga catatan di sini ya. Adapun untuk tenaga teknis fungsional, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB masih memberikan peluang dibuka walaupun kecil. Nah, mungkin ini nanti bisa dibuka tetapi ya formasi untuk ini atau jumlah yang diterima untuk ini sangat sedikit. Sedangkan khusus sektor tenaga pelaksana, Kementerian Pan-RB memutuskan untuk tak lagi dibuka perekrutannya mulai tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, di sini ada satu bentuk ketegasan bahwa untuk ya sektor tenaga pelaksana untuk tahun ini tidak dibuka lagi. Berarti ini adalah salah satu hal yang membuat ya para honorer harus getol di tahun 2023 tahun ini untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi CPNS maupun P3K. Demikian informasinya, semoga semua Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K dan CPNS di tahun 2023 tahun ini, semoga impiannya bisa tercapai. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.